Kami mahasiswi semester 5 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang kepercayaan yang ada di daerah Gorontalo. Selamat menyaksikan. Kulilade itu mulilade memang butuh talere. Desto nula udah tangi hede lati lah pala penyakit on kita petawala mau kembali di penyakit. Sabu itu gua nutilang kula la podu kok dibilang kok itu hetang kula lat. Kepercayaan yang ada di daerah Gorontalo dari segi mistis, yaitu Dayango. Dayango adalah salah satu tradisi di antara beberapa ragam budaya yang ada di Gorontalo. Ritual ini sejenis upacara memanggil roh-roh arwah yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan orang sakit, yang penyembuhannya dilakukan dengan gerakan-gerakan dan teriakan. Dayango ini adalah merupakan ritual adat yang dilakukan oleh suku Gorontalo yang sampai sekarang ini belum hilang. Kebudayaan ritual Dayango merupakan kebudayaan asli suku Gorontalo yang sering dilakukan oleh masyarakat Gorontalo. Ritual Dayango ini biasa dilakukan setahun sekali oleh masyarakat, karena menurut pandangan mereka sejak turun-temurun bahwa ritual Dayango ini sebagai sarana permohonan kepada penguasa alam. Mereka melakukan ritual ini apabila ada yang dalam keadaan sakit, karena menurut pengetahuan mereka bahwa penyakit ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan akal pikiran manusia, dan ini mungkin sudah menjadi alternatif terakhir. Ritual Dayango ini juga dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga masyarakat, karena ritual Dayango ini bisa menjadikan masyarakat semakin kuat. Hal ini disebabkan di dalam ritual Dayango tersebut melibatkan seluruh warga masyarakat
di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, ritual Dayango itu bersifat secara turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang untuk melestarikannya sesuai dengan fungsi di dalam kehidupan. Kepercayaan terhadap benda-benda alam. Sebelumnya, animisme dan dinamisme merupakan sistem kepercayaan yang dianut oleh penduduk Gorontalo pada masa dahulu sebelum datangnya Islam. Seperti kepercayaan pada benda-benda alam yang mengherankan dan mendahsyatkan, mempunyai penghuni yang mereka sebut ilah. Ilah-ilah ini ada yang baik dan ada pula yang jahat. Selain daripada itu, penghormatan kepada roh nenek moyang memegang peranan penting pula. Roh nenek moyang ini pun ada yang baik dan ada pula yang jahat menurut tabiatnya semasa hidup. Daerah Gorontalo, pada masa itu kepercayaan yang dianggap dapat menguasai kehidupan manusia telah didasari oleh benda-benda alam seperti yang pertama, Dupoto. Oleh masyarakat Gorontalo dianggap sakti yang berarti angin, karena dapat memberi hidup, juga dapat mendatangkan malapetaka, yaitu angin topan. Dupoto mempunyai kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan, yang telah memberi hidup serta mengatur alam ini. Yang kedua, Tulu, berarti api. Dianggap sakti karena memegang peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai pembakar. Misalnya digunakan untuk membakar kemenyan, untuk mengusir roh jahat, dan lain-lain. Yang ketiga, Taluhu, berarti air. Dianggap sakti karena digunakan untuk memasak, mencuci, dan untuk obat. Dan biasanya air ini digunakan oleh dukun untuk mengobati orang sakit. Yang keempat, Huta, berarti tanah. Dianggap memberi kekuatan hidup untuk tumbuh-tumbuhan dan tempat pemakaman orang yang meninggal. Di Gorontalo ada upacara Mopoa Huta, yaitu suatu upacara pemberian sedekah kepada tanah sebagai rasa terima kasih yang telah memberi hasil tanaman. Yang ada di Gorontalo, kepercayaan yang pertama yaitu dilarang makan nasi kuning di dalam kamar. Masyarakat Gorontalo percaya bahwa apabila kita memakan nasi kuning di dalam kamar, maka kita bisa mengundang makhluk halus tersebut. Masyarakat Gorontalo juga percaya bahwa nasi kuning tersebut adalah makanan yang disukai oleh makhluk halus. Dilarang memakan buah pisang di dalam kamar. Masyarakat Gorontalo juga percaya bahwa apabila kita memakan atau membawa buah pisang di dalam kamar, maka makhluk halus akan mengikuti dan akan mengganggu kita. Kepercayaan selanjutnya yaitu mendengar suara ayam jantan berkokok pada sore hari atau menjelang maghrib. Masyarakat Gorontalo percaya bahwa apabila hal itu terjadi, maka mereka percaya bahwa ada makhluk halus yang sedang berkeliaran di samping atau di belakang rumah kita yang berdekatan dengan ayam tersebut. Kepercayaan selanjutnya yaitu dilarang berfoto dalam jumlah yang ganjil. Masyarakat Gorontalo juga percaya bahwa apabila kita melakukan foto ataupun selfie dalam jumlah yang ganjil, maka mereka percaya orang yang berada di tengah-tengah akan meninggal dunia terlebih dahulu. Dan sampai sekarang kepercayaan itu masih dipercaya oleh masyarakat ataupun remaja-remaja yang ada di daerah. Selanjutnya kepercayaan dilarang berpergian ataupun melakukan perjalanan pada saat mendengar suara cicak.
apabila kita akan melakukan perjalanan dan kita mendengar suara cicak dari arah belakang, maka kita tidak bisa melanjutkan perjalanan tersebut. Dan apabila kita mendengar suara cicak dari arah depan, maka kita bisa melanjutkan perjalanan tersebut, dan hal tersebut menandakan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apabila kita melanggar hal itu, maka secara tidak langsung mereka percaya bahwa akan ada hal-hal yang akan terjadi pada orang yang melanggar kepercayaan tahayul tersebut. Selanjutnya yaitu dilarang tidur dalam keadaan tengkurap. Masyarakat Gorontalo percaya apabila ada seseorang yang tidur dengan posisi tengkurap, maka mereka percaya bahwa orang tersebut secara tidak langsung menyumpahi kedua orang tuanya untuk meninggal. Dan yang terakhir, kepercayaan dilarang membuang sisa ampas kelapa di belakang rumah. Masyarakat Gorontalo juga percaya apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita sama saja kita memberi makan atau mengundang makhluk halus untuk makan sisa ampas kelapa. Video singkat tentang kepercayaan yang ada di daerah Gorontalo. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.